Chapter ini kita akan bahas bagaimana jika perusahaan itu mengalami masalah keuangan. Sehingga pertanyaan pertamanya adalah masalah keuangan itu apa ya gitu. Bagaimana kita mendefinisikan perusahaan itu mengalami masalah keuangan. Macam-macam definisinya. Kalau kalian buka di di eh, PowerPoint itu yang namanya insolvency, ada yang namanya insolvensi juga macam-macam, ada equity insolvency, ada bankruptcy insolvency, ada yang disebut financially distressed firm. Tapi intinya adalah ketika perusahaan itu mengalami kesulitan cash flow, kalau definisi paling sederhana, kita menggunakan jika ada kesulitan dalam hal pembayaran, maka perusahaan itu disebut klasifikasinya masuk sebagai financial distress. Perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. Kenapa mereka mengalami masalah keuangan? Mengapa mereka mengalami masalah dalam hal cash flow, dalam hal pembayaran, dalam hal kebutuhan uang, cash flow-nya tidak tersedia? Itu macam-macam alasannya. Tidak cukup cash karena tidak tersedia cash untuk melakukan pembayaran dividen, kemudian karena ada penutupan dari pabrik sehingga mereka harus membayar karyawan yang di PHK, melunasi kewajibannya, kemudian tidak ada pemasukan, tidak ada revenue karena mengalami kerugian, mereka harus bayar PHK, manajemennya ganti sehingga operasional menjadi terganggu. Dan seperti sekarang kondisinya adalah ada force major sehingga tidak revenue-nya turun secara drastis, mereka tetap harus melakukan pembayaran untuk gaji karyawan, padahal revenue-nya nggak ada. Nah, kondisi-kondisi itu bisa menyebabkan financial distress. Dalam hal mereka masih bisa memenuhi kewajibannya, mereka masih bisa melakukan pembayaran gaji, mereka masih bisa melakukan pembayaran kewajiban terhadap pembayaran bunga atau utang pokok, kewajiban untuk membayarkan dividen, maka mereka belum terklasifikasi sebagai financial distress. Jika mereka tidak bisa melakukan pembayaran tersebut, tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka mereka akan terklasifikasi sebagai dalam kondisi distress atau perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kalau saya berusaha menggambarkan kondisinya, kita singkat biasanya sebagai FDF. Financially Distress. Sebentar. Distress, kebalik. Distress firm atau company gitu ya. FDF. Saya melihatnya ada 3 kondisinya sebenarnya. Jika kita lihat neraca perusahaan, kalau kita bandingkan aset, sebentar ya.
Saking jeleknya nggak bisa di recognize. Oke. Sementara ini adalah sorry. Ini aset, ini liability, ini equity. Aset kita lihat ya. Ada 3 definisi. Untuk aset, liability, aset terutama ya. Ada yang namanya book value. Ini kalian tahu berdasarkan akuntansi ini adalah nilai di laporan keuangan. Book value. Yang kedua, kalian sudah mengenal yang namanya market value. Market value ini kalau kalian sudah masuk atau sudah belajar valuation, market value ini sebenarnya adalah present value dari free cash flow to the firm. Berapa cash flow yang bisa dihasilkan oleh perusahaan, berapa cash flow yang bisa di-generate oleh aset perusahaan selama periode perusahaan itu berdiri, kemudian cash flow tersebut di present value-kan sehingga dapatlah ini adalah market value dari asetnya, market value dari perusahaan. Dan kalian tahu bahwa market value itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan book value. Kondisinya biasanya ya. Yang ketiga, value yang ketiga, liquidation value. Ini adalah berapa nilai perusahaan jika aset tersebut terpaksa dijual. Jadi saya punya mesin. Kalau saya punya mesin, book value-nya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu adalah book value dari mesin. Market value-nya ada 3 pendekatannya. Bisa selling price. Kalau seandainya aset tersebut saya jual saat ini dalam kondisi normal, berapa harga aset tersebut? Atau harga beli. Jika saya dalam kondisi normal membeli aset seperti yang saya miliki sekarang, mesin tersebut berapa harganya? Tapi yang ketiga, discounted cash flow, saya estimasi berapa cash flow yang bisa dihasilkan oleh mesin tersebut di masa yang akan datang, dikurangi pengeluaran, maintenance, dan segala macam, saya present value-kan berapa nilai dari aset tersebut, itu yang namanya market value. Liquidation value beda dengan nilai jual di market value. Kalau market value nilai jualnya adalah jika aset tersebut dijual secara normal. Sementara kalau liquidation value dijualnya terpaksa. Dijualnya terpaksa. Kalau dijual terpaksa, maka liquidation value itu potensi nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan market value. Bahkan bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan book value. Itu 3 nilai yang kita bicarakan di aset. Sekarang, misal
perusahaan, ada 3 kondisinya berarti sekarang. Kondisi yang pertama adalah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dia masuk sebagai FDF, financially financially distressed firm, tapi market value dari A itu masih lebih besar dibandingkan dengan liability-nya. Hanya karena masalah cash flow, dia tidak bisa membayar kewajiban yang jatuh tempo. Tapi kalau dihitung market value asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan liabilities-nya. Itu kondisi yang pertama ya. Kondisi yang kedua, dia mengalami masalah keuangan, financial distress firm, tapi market value asetnya kurang lebih sama nilainya dengan liabilities. Dan yang ketiga, kondisi di mana perusahaan mengalami masalah keuangan, tapi market value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan liabilities-nya. Untuk 3 kondisi ini, bagaimana cara kita melakukan restrukturisasi, bagaimana kita caranya menyelamatkan atau memperbaiki perusahaan, beda-beda. Gitu ya. Biasanya, kalau kondisinya yang pertama, ini restrukturisasi biasa bisa dilakukan nih. Kondisi saat ini, di mana perusahaan mengalami kesulitan cash flow, tapi nilai asetnya masih jauh lebih besar dibanding liabilities. Maka yang dilakukan perusahaan adalah melakukan negosiasi ulang dengan bank. Bagaimana kalau pembayaran bunganya ditunda untuk tahun ini? Bagaimana kalau pembayaran pokoknya ditunda untuk tahun ini? Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah kan, melakukan penundaan pembayaran utang dalam kondisi saat ini. Karena kalau dilihat perusahaan-perusahaan ini, nilai market value asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan liabilities-nya. Artinya perusahaan-perusahaan itu masih lebih berharga dipertahankan karena bisa mengenerate cash flow di masa yang akan datang dibandingkan dengan kewajiban yang ada saat ini. Biasanya metode yang digunakan adalah restructuring. Metode yang kedua yang biasanya dilakukan kalau perusahaan itu nilainya kurang lebih sama antara market value asetnya dengan liabilities, itu yang namanya reorganisasi. Kenapa disebut reorganization? Kenapa disebut reorganisasi? Karena pada saat aset market value-nya kurang lebih sama dengan liabilities dan perusahaan wajib melakukan pembayaran, pada saat melakukan reorganisasi yang dilakukan adalah mengubah liabilities sebagian menjadi equity. Logikanya kalau aset kurang lebih sama dengan liabilities, nilai equity-nya kan udah nol. Pemegang saham lama tidak lagi memiliki kepemilikan sebenarnya. Kenapa? Karena nilainya sudah, equity-nya sudah nol. Sementara bank atau orang yang memberikan utang bilang bahwa ini nilainya kurang lebih segini. Pada saat reorganisasi yang dilakukan biasanya adalah pemegang saham lama itu dikasih proporsi yang kecil dari saham yang baru. Pemilik utang itu menjadi pemegang saham baru. Ini kondisi reorganisasi.
Kenapa pemberi utang melakukan reorganisasi? Karena pemberi utang melihat jika perusahaan dilikuidasi, kan nilai market value-nya kurang lebih sama nih. Kalau nilai market value-nya kurang lebih sama, katakanlah market value A itu 100, nilai utangnya 100 gitu ya. Kalau dalam kondisi kayak gini, lebih baik kita pertahankan perusahaan ini. Artinya pengelolaan tidak lagi ke pemegang saham yang lama, kita ganti direksinya, kita jadi pemegang saham baru, kita lanjutkan perusahaan, karena L dikonversi menjadi equity, maka bisa saja L-nya menjadi 0 gitu kan ya, semuanya fresh start, mulai baru sebagai neraca yang nilainya asetnya 100, equity-nya 100. Kemudian direksinya diganti, perusahaan dikelola dengan manajemen baru, gitu. Itu reorganisasi. Tadi pertanyaannya, kenapa pemberi utang menempuh jalan ini? Karena menurut pemberi utang, kalau seandainya dilikuidasi, maka nilai likuidasinya jauh lebih kecil. Katakanlah cuma 40. Ini adalah liquidation value. Kalau seandainya dilikuidasi 40, maka yang diperoleh oleh pemberi utang cuma 40. Daripada dilikuidasi, lebih baik perusahaan tetap jalan. Sehingga nilainya masih sama dengan nilai utang yang sekarang. Itu pertimbangan dari pemberi utang. Jadi pemberi utang selalu membandingkan market value dengan liquidation value. Kalau seandainya memang masih menguntungkan untuk dijalankan, maka perusahaan akan dipertahankan. Ini selama market value-nya masih lebih besar dibandingkan dengan nilai utangnya. Tapi ada kondisi di mana market value-nya sudah lebih kecil dari liability-nya. Sebagai contoh di sini kondisinya adalah market value-nya 40. Utang yang harus dilunasi 100. Dalam kondisi seperti ini, bagi pemberi utang, buat apa dipertahankan? Kalau seandainya sudah tidak bisa dipertahankan karena market value-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai utang, maka metode yang ketiga adalah liquidation. Likuidasi aja, jual aja semua asetnya, kemudian asetnya digunakan untuk melunasi utang. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Iya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Terkait yang liquidation value. Ya. Jadi kan misalnya nilai market value-nya perusahaan 100, kemudian ketika di liquidation value nilai lebih kecil kan Pak, jadi 40. Itu sebenarnya faktor sama pengaruh liquidation value itu apa aja ya Pak? Sehingga bisa diketahui seperti itu nilainya. Ya. Jadi asumsinya market value itu adalah aset tersebut digunakan dalam kondisi normal, operasional yang normal. Sehingga kita bisa hitung, dalam kondisi operasional normal berapa cash flow yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sehingga kita bisa menghitung stream of cash flow-nya. Kan kalian bisa metode discounted cash flow kan gitu. Berapa sih nilai aset? Nilai aset itu harus dihitung dari berapa cash flow yang dihasilkan oleh aset tersebut di masa yang akan datang, kemudian di present value kan. Berapa nilai aset dari mobil? Berapa benefit dari mobil tersebut di masa yang akan datang? Misalkan berapa cash flow yang bisa dihasilkan oleh mobil tersebut selama 5 tahun ke depan, dikurangi dengan cash outflow-nya untuk maintenance, operasional, segala macam. Sudah dapat net cash flow-nya, free cash flow-nya kita dapat. Itu yang di present value kan. Itu adalah nilai intrinsik istilahnya dari mobil tersebut. Itu metode discounted cash flow untuk menghitung berapa nilai aset. Metode yang lain dari menghitung nilai aset adalah nilai jual aset dalam kondisi normal. Jadi kalau kita punya mobil, setelah 2 tahun kita gunakan, kita akan jual. Tapi menjualnya dalam kondisi normal. Artinya kita masih
apa namanya, bisa membandingkan harga pasar, kita bisa menunggu waktu 3-6 bulan. Kalau seandainya harganya nggak cocok ya kita tunggu sampai harganya apa namanya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan harga pasar. Itu adalah dijual dalam kondisi normal. Berbeda kondisinya kalau dijual terpaksa. Dijual terpaksa itu artinya kita perlu uang sekarang, berapapun harga jualnya ya udah kita terpaksa jual karena memang tidak ada alternatif lain. Kenapa? Kita memerlukan cash-nya sekarang. Itu yang namanya liquidation value. Karena ada faktor terpaksanya itu, kita nggak bisa lagi nunggu gimana kalau harganya lebih baik ya, gimana kalau ada penawar lain yang dapat lebih tinggi ya, nggak bisa, nggak ada kesempatan itu. Itu kenapa liquidation value itu nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan market value yang normal ya. Karena market value itu asumsinya beroperasi normal atau dijual normal, sebenarnya kalau liquidation value itu dijual terpaksa. Itu iya, Pak. menjawab tidak? Ya? Iya, jawab, Ya. Pak. Kasih. Sama aja kalau kalian, kalau misalkan bingung antara market value sama liquidation value, itu adalah seperti kalian punya laptop, punya motor, punya mobil, menjual dalam kondisi yang biasa dengan menjual dalam kondisi terpaksa, itu nilainya akan berbeda. Gitu. Jauh lebih kecil kalau kalian menjualnya terpaksa. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Ya, Oke. cukup. Sekarang restructuring. Restructuring. Istilah restructuring adalah istilah untuk menyelesaikan kewajiban atau utang tanpa melakukan likuidasi, atau tanpa mengubah struktur kepemilikan dari perusahaan. Itu restructuring. Metodenya bisa macam-macam. Dia bisa minta perubahan dari pembayaran, term of payment, dia bisa berubah. Term of payment ini misalkan menunda pembayaran bunga, atau meminta penundaan dari pembayaran utang pokok, meminta penurunan bunga pinjaman, melakukan perubahan pada term pembayaran. Itu ada semua term of payment. Atau bisa juga pembayarannya dilakukan asset to liabilities. Jadi saya bayarnya nggak pakai cash, tapi saya berikan piutang. Misal, saya tidak bayar pakai cash, tapi saya bayar pakai inventory. Itu juga bisa tuh. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena market value dari asetnya kan masih lebih besar dibandingkan dengan liabilities. Jadi kalau dikurangi dengan account receivable-nya, dikurangi sebagian inventory-nya nggak masalah bagi perusahaan. Jadi bisa asset to liabilities. Jadi swap-nya atau pergantiannya atau perubahannya bisa menggunakan aset. Bisa juga sebagian liabilities-nya diubah menjadi equity. Ada juga yang liabilities to equity swap bisa juga di restructuring. Jadi sebagian dari liabilities berubah menjadi equity. Itu bisa. Kenapa diterima oleh pemilik utang? Karena nilai market value dari asetnya masih lebih besar dari liabilities. Kalau reorganisasi biasanya itu yang utama adalah kepemilikannya berubah. Dalam melakukan reorganisasi, liability itu berubah menjadi equity. Dan major, artinya change in ownership.
Jadi nggak hanya sekedar sebagian kecil liabilities berubah menjadi equity, tapi sebagian besar atau bahkan seluruh dari liabilities berubah menjadi equity. Ketika sebagian dari liabilities berubah menjadi equity, pemegang saham lamanya itu proporsinya kecil atau tidak ada sama sekali, maka kepemilikan saham akan berubah. Kalau liquidation itu dilakukan sale of asetnya untuk melunasi kewajibannya. Itu adalah liquidation. Tentang restructuring, reorganization, dan liquidation ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, kita bisa melihat nih sekarang. Ya. Yang namanya insolvency atau financially distress adalah kondisi di mana kondisi pada saat cash flow perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya. Maka ada shortfall, ada kekurangan cash flow di sana. Pada saat itu perusahaan disebut distress atau mengalami masalah keuangan. Kemudian gambar ini juga bicara nih bahwa yang namanya perusahaan yang solvent atau perusahaan yang masih bisa beroperasi biasa, nilai asetnya, market value-nya itu masih lebih besar dibandingkan dengan nilai utangnya. Dia mulai kondisinya insolvent, mulai bermasalah ketika nilai utangnya itu lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Atau pada saat nilai asetnya kurang lebih sama dengan utangnya, itu sudah mulai bermasalah tuh perusahaan. Lebih bermasalah lagi kalau utangnya lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Itu namanya, dalam kondisi itu nilai equity-nya sudah negatif. Di tahun 98 ketika perusahaan itu berutang dalam valuta asing, dalam dolar, dan nilai dolar meningkat dari 2.500-an menjadi 14 ribuan, maka nilai utang juga meningkat hampir berapa itu berarti ya? Hampir 6 kali lipat ya. Sehingga kondisi ini yang terjadi. Pada saat insolven, perusahaan hanya dua kemungkinan. Melakukan tiga kemungkinan sebenarnya restrukturisasi itu kalau kondisinya asetnya masih lebih tinggi. Tapi kondisi tahun 98 kan kebanyakan utangnya yang lebih besar. Kalau nggak reorganisasi ya mau nggak mau likuidasi jadinya. Ini adalah daftar perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Apa yang terjadi pada saat financial distress, ini adalah yang bisa dilakukan. Bisa jual sebagian dari asetnya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Tadi sudah kita bahas, bisa melakukan merge atau bergabung dengan perusahaan lain untuk dibantu. Melakukan efisiensi, ada pengurangan dari pembayaran. Ini bahaya untuk efeknya di masa yang akan datang. Saat ini memang berkurang nih, tapi karena research and development-nya dikurangi, capital-nya dikurangi, maka pada saat ini bisa melakukan pembayaran, tapi di masa yang akan datang karena mesin-mesinnya tidak digantikan, tidak ada mesin baru, kemudian research and development-nya dikurangi, maka cash flow di masa yang akan datang yang akan terpengaruh. Bisa mengeluarkan securities baru, bisa berupa utang maupun saham, tapi dalam kondisi perusahaan yang bermasalah kecil, kemungkinan perusahaan bisa mengeluarkan utang atau saham baru, tapi ada perusahaan yang mencoba dan jika kondisinya tidak terlalu parah, masih ada kemungkinan hal ini dilakukan. Melakukan negosiasi, tadi kita ada diskusi, dalam kondisi restructuring yang dilakukan oleh perusahaan adalah meminta keringanan
meminta penundaan atau pengurangan dari pembayaran. Itu yang bisa dilakukan. Tadi sudah kita sebutkan juga, bisa saja liability debt to equity swap. Jadi utangnya yang jatuh tempo atau utangnya itu berubah atau ditukar dengan saham. Yang ketiga, kalau ternyata memang sudah nilainya kurang lebih sama atau lebih kecil market value asetnya dibandingkan dengan liabilities, cara yang paling akhir adalah dengan menempuh kepailitan. Jadi kalau sudah filing for bankruptcy itu artinya masuk ke pengadilan untuk pilot. Oke. Apa yang terjadi pada saat financial distress, perusahaan yang mengalami masalah keuangan itu biasanya hampir 50%-nya itu selesai melalui tanpa melakukan restrukturisasi. Artinya langsung melakukan negosiasi, melakukan pinjaman baru, kemudian bisa menjual asetnya, sebagian asetnya, itu dilakukan tanpa melakukan restrukturisasi. Itu 49% bisa selesai dengan cara demikian. Ini kondisinya bisa ditempuh jika market value asetnya masih lebih besar dibandingkan dengan liabilities. Lebih dari setengahnya, 51% itu mengalami financial restructuring. Definisi financial restructuring, kalau di sini Ross itu adalah private workout, jadi harus melakukan negosiasi dengan pemberi utang. Kalau di sini tetap dilakukan pembayaran, kalau yang no financial restructuring tetap dilakukan pembayaran, baik melalui penjualan aset, berutang baru, itu adalah financial restructuring. Kalau private workout itu meminta keringanan kepada pemberi utang, bisa termnya diubah, penundaan, segala macam, itulah private workout. Kemudian kalau filing bankruptcy, masuk ke pengadilan, ada 3 metode yang bisa dilakukan. Reorganize tadi ya, utangnya itu yang tadinya pemegang utang itu menjadi pemegang saham. Jadi pemegang saham lama itu keluar, otomatis digantikan oleh pemegang saham baru, terus berjalan. Kebanyakan 83%. 83% perusahaan yang mengalami kepailitan diselesaikan melalui reorganization. Jadi pemegang saham lama keluar, pemilik utang menjadi pemegang saham baru, direksinya diubah, perusahaannya dikelola dengan manajemen baru, dan perusahaan terus berjalan. Itu 83%. 7%-nya ketika filing bankruptcy, ketika dipilotkan, itu bergabung dengan perusahaan lain. Jadi digabungkan dengan perusahaan lain dan dikelola oleh manajemen baru. 10% likuidasi. Artinya ya udah dijual saja asetnya, kemudian asetnya digunakan untuk melunasi utang. Jika kita lihat, sebenarnya liquidation itu adalah metode yang paling akhir ditempuh. Karena itu merugikan semuanya sebenarnya. Selama perusahaan masih bisa dipertahankan, maka perusahaan akan tetap dipertahankan. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Izin Pak, Ya. terkait yang reorganisasi, Ya. itu kan terjadinya change in ownership ya Pak. Betul. Itu artinya biasanya itu memang si pemberi utangnya Pak, pemilik utangnya dikasih sahamnya itu senilai jumlah utangnya ya Pak, seperti itu ya. Kenapa pemilik utangnya utangnya akan diberikan saham sesuai jumlah utang yang dia berikan ya Pak. Otomatis utangnya lunas nggak Pak kalau seperti itu? Kan kondisinya adalah ini nih. Misalkan dia market value-nya 100, utangnya 110 lah. Berarti equity-nya kan minus 10 nih. Iya.
seandainya perusahaan dijual, katakanlah perusahaan itu hanya lakunya bisanya cuma dapat 30. Saya sebagai pemilik utang berpikir nih, kalau seandainya saya likuidasi perusahaan, saya hanya dapat 30 nih. Utang saya yang 110 hanya dapat kembali 30. Jauh lebih menguntungkan bagi saya, nggak usah lah. Saya reorganize, saya hapuskan sebagian utangnya, jadi nilai perusahaannya yang tetap 100 ini saya akan pertahankan, nilai utang yang tadinya 110 saya nggak nih, saya akan pindah yang tadinya pemilik utang menjadi pemegang saham baru. Ini tergantung kesepakatan nih berapa nilainya, bisa 100, bisa kan tergantung dari nilai perusahaan. Ini jadi pada saat berubah dari sini ke sini itu ada yang namanya fresh start reporting. Kalau kalian apa namanya? Kalau kalian belajar ini, kalau kalian belajar akuntansi keuangan lanjutan, sorry. Kalian masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Presentasinya masih ya? Masih terlihat. Oke. Ini yang namanya fresh start reporting. Secara akuntansi, dia memulai catatan akuntansi yang baru. Pada saat terjadi perubahan kepemilikan ini. Pertanyaannya tadi, apakah berubah semua? Belum tentu. Mungkin aja hanya sebagian yang berubah. Tapi apakah terjadi perubahan kepemilikan? Pasti. Kenapa? Karena pemegang saham lama sudah tidak punya apa namanya? Udah nggak punya hak lagi. Kenapa? Karena dia sudah equity-nya negatif kok. Tawaran pertama yang dilakukan oleh pemberi utang atau bank dalam hal ini adalah bagaimana kalau pemegang saham baru memasukkan saham apa namanya dana baru gitu kan ya, injeksi modal gitu. Biasanya pemegang saham karena ya udah karena sudah rugi biasanya mereka akan lepas tangan. Pada kondisi pemegang saham lama tidak bersedia untuk menambahkan dananya, menambahkan equity-nya, maka dengan sendirinya perusahaan itu akan dikuasai oleh pemilik utang berarti. Menjawab tidak pertanyaannya? Menjawab ya, Pak, pertanyaan? Sudah menjawab, ya? Pak. Terima kasih. Ya. Itu kenapa pasti akan terjadi perubahan kepemilikan. Karena pemilik saham lama udah satu dia sudah nggak mau menambahkan dana dan equity-nya negatif. Jadi memang apa namanya tinggal terserah kepada pemilik utang sebenarnya. Itu kenapa pemilik utang kemudian memutuskan untuk saya tetap mempertahankan perusahaan dan mengkonversi utangnya menjadi saham. Ini. Oke. Ya. Oke. Dalam hal liquidation, ketika perusahaan pilot ke pengadilan dan dipilotkan, ada yang disebut dengan priority of claims. Undang-undang di Indonesia, peraturan di Indonesia juga ada nih aturan waktu pilot siapa yang dapat pertama. Kenapa hal ini penting? Karena kalau kita lihat di sini pada kondisi dipilotkan atau liquidation, market value dari aset itu lebih kecil dari liabilities. Jika kondisi itu terjadi pada saat dilikuidasi, maka cash yang diperoleh dari hasil penjualan aset
itu kemungkinan besar lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar. Pertanyaannya, bagaimana membagi 40 ini untuk utang yang nilainya 100? Gitu. Sehingga ketika perusahaan dipilotkan, ada aturan. Ada yang namanya priority of claims. Ada pihak-pihak, ada pembayaran yang harus diutamakan. Setelah pembayaran dilakukan, baru klaim yang berikutnya baru boleh dibayarkan. Jadi ada skala prioritas, ada urutan. Urutan pertama, 1, semua pembayaran yang berhubungan dengan administration expense dari pengurusan kepailitan itu harus dibayarkan dulu. Jadi kalau ada pembayaran ke pengacara yang mewakili perusahaan pada saat melakukan kepailitan, itu diutamakan. Akuntan publik yang ditunjuk sebagai akuntan perusahaan yang sedang mengalami kepailitan, itu diutamakan. Semua pembayaran untuk pengadilan itu diutamakan. Bagi semua administration expense, semua biaya, semua beban untuk mengurus kepailitan itu ada pada prioritas nomor 1. Kalau enggak ada KAP nggak ada kantor akuntan yang mau ngurus perusahaan yang dilikuidasi, nggak ada pengacara yang mau ngurus perusahaan yang dipilotkan. Mereka dapat jaminan, mereka akan dibayarkan yang pertama. Itu nomor 1. Jadi 40 tadi itu digunakan untuk bayar apa saja gitu kan? Untuk bayar apa saja. Yang pertama di sini nih, administration expense. Jika ada sisanya, baru dibayarkan unsecured claim. Harusnya secured dulu ya. Kenapa? Karena utang itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya secured claim. Saya nyatetnya di papan tulis saja. Liabilities ada 2. Ada yang namanya secured, ada yang namanya unsecured. Apa yang namanya secured? Secured ini adalah utang dengan jaminan. Itu yang namanya secured. Yang unsecured, utang tidak ada jaminannya. Dalam kondisi utang yang secured, jika aset yang digunakan sebagai jaminan itu dijual, maka yang berhak atas cash dari penjualan tersebut adalah secured liabilities dulu. Saya ulang ya. Kan pada saat likuidasi ada aset yang dijual. Aset itu ditanya dulu nih, aset ini jaminan atau bukan? Jika aset tersebut kolateral atau jaminan, maka ketika aset tersebut dijual, maka hasil penjualannya digunakan untuk membayar secured claims dulu. Aset ini jadi jaminan utang yang mana ya? Oh, ini adalah jaminan untuk utang bank C gitu misalkan. Maka ketika aset tersebut dijual, hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang di C. Sudah? Jika hasil penjualan aset tersebut ada kelebihan, nggak masalah. Jadi semua secured loan-nya dibayarkan. Misalkan secured loan-nya 100, asetnya terjualnya, aset yang jadi jaminan ya, terjualnya 120. Maka 100-nya digunakan untuk melunasi secured loan-nya, 20-nya baru digunakan untuk unsecured. Bagaimana kalau terjual cuma 60? Ya udah, berarti 60-60-nya digunakan untuk jadi secured-nya, misalkan asetnya terjualnya
60. Sementara liabilities-nya 100. 60 dilunasi menggunakan aset yang jadi jaminan. 40-nya menjadi unsecured. Dia akan bergabung 40 ini dengan utang unsecured lainnya. Ini dilunasi dari penjualan liquidation value aset. Ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Unsecured, sorry. Nomor 1 kan administration expense. Kedua, unsecured claim dari filing. Jadi semua setelah yang filing itu harus dibayarkan. Ini adalah semua tagihan yang misalkan perusahaan dipilotkan tanggal 1, maka semua kewajiban yang muncul setelah tanggal 1 itu prioritas nomor 2. Yang ketiga, gaji, komisi, segala macam, fee itu harus dibayarkan nomor paling awal, termasuk yang awal, yang nomor 3. Jadi nggak ada alasan gaji nggak dibayar pada saat perusahaan pilot, nggak. Jadi pada saat perusahaan dilikuidasi, yang harus salah satu yang nomor 3 yang akan dilunasi adalah gaji. Termasuk untuk pesangon dan segala macam itu ada di nomor 3. Kalau misalkan ada employee benefit plan, itu harus dibayarkan, itu nomor 4. Jadi karyawan harus terlindungi ketika perusahaan dilikuidasi. Consumer claim, nomor 5. Jika ada konsumen yang melakukan pembelian, kemudian ada klaim dari pembelian tersebut, barangnya harus diganti, kemudian harus dibeli atau dibeli ulang, atau ada kerusakan pada barangnya yang harus dibayarkan, maka harus dibayarkan pertama. Termasuk yang harus dibayarkan di awal, itu nomor 5. Baru nomor 6, pajak. Jadi urutannya adalah semua yang pihak yang terlibat dalam proses likuidasi harus dibayarkan nomor 1. Semua yang kewajiban yang muncul setelah tanggal likuidasi itu harus dibayarkan nomor 2. Gaji, komisi, semua untuk PHK segala macam itu dibayarkan yang nomor 3. Employee benefit plan itu dibayarkan nomor 4. Kalau ada klaim dari konsumen, ada pelanggannya yang harus dibayarkan, ada kewajiban kepada pelanggan yang harus dipenuhi, itu harus dipenuhi dulu, nomor 5. Kewajiban membayar pajak harus dibayar, nomor 6. Setelah itu baru secured dan unsecured creditors. Kalau ada sisanya, secured dulu. Sisanya kalau masih belum ada yang dibayar, yang secured akan tergolong sebagai unsecured. Jika terpenuhi, sudah dibayarkan semua unsecured creditors, pihak berikutnya yang dibayarkan adalah preferred stockholders. Baru yang ke-9 adalah common stockholders. Tapi logikanya ketika perusahaan dipilotkan, nilai market value asetnya lebih kecil dari liabilities-nya. Jika nilai market value aset lebih kecil, liquidation value aset lebih kecil dari liabilities-nya, maka otomatis pemegang saham akan kecil kemungkinan dapat bagian. Jangankan untuk pemegang saham, untuk yang unsecured saja belum tentu dibayarkan. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Izin Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Kalau di Indonesia kan
pajak itu sebagai kreditur preferen, Pak. Jadi dia punya hak mendahulu. Apakah urutan ini juga sama juga, Pak, begitu, Pak? Nah, kalau kreditur preferen itu kondisinya sama dengan secured yang klaim nih. Oh, gitu ya, Pak. Ya, yang namanya secured itu kan dia punya prioritas pertama dari semua ulang lagi kalau pajak apa tadi? Punya hak mendahului dalam bentuk itu, Pak, sebagai kreditur preferen, Pak. Nah, kreditur, jadi dia tetap kreditur kan ya? Iya. Bukan stockholders ya? Bukan. Oke, kalau kreditur preferen itu artinya dia punya prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, gitu kan ya? Iya, Pak. Ya kan ya? Dalam kondisi itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau dia punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, itu artinya dia harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum kreditor lain dibayarkan, gitu kan ya? Iya. Baik itu secured maupun unsecured, gitu kan ya? Iya. Sama nggak persepsi kita sekarang? Misalkan gini ya, kalau misalkan ada aset yang dijual, Iya, Pak. misalkan gedung. Gedung itu adalah jaminan ke bank. Gedung dijadikan jaminan ke bank. Gedung sudah bisa dijual. Misalkan penjualannya hasilnya 40, gitu ya. Iya. Kalau itu merupakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh perusahaan, 40 ini ya. Iya, Pak. Dia belum bayar pajak. Siapa yang berhak bayar duluan? 40 ini dibayarkan kepada yang bank yang yang punya jaminan atau ke pajak dulu? Kalau menurut saya sih pajak dulu sih, Pak. Pajak dulu ya. Nah, karena itu kan sebenarnya urutannya sama kan ya. Berarti tax claim itu tetap lebih tinggi dibandingkan dengan secured creditor gitu kan ya. Oh, itu, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Tapi memang untuk lebih pastinya harus lihat ke undang-undang dan peraturan kepailitan di Indonesia ya untuk melihat absolute priority rules ini sama atau tidak. Seingat saya sih kurang lebih sama ya aturan di Indonesia dengan aturan ini ya. Jadi urut-urutannya akan tetap sama bahwa biaya untuk pengurusan likuidasi itu biaya pengadilan, pengacara, kantor akuntannya itu, atau kalau misalkan ada caretaker-nya itu apa namanya? Saya lupa. Ada kan dia itu, Pak. perusahaan itu sementara dia ada caretaker-nya. Saya lupa istilahnya itu apa caretaker itu. Nah, itu kurator. Nah, itu biasanya biaya-biaya yang muncul dari biaya-biaya yang muncul itu semuanya akan didahulukan. Itu sebagai prioritas nomor 1. Kemudian selama proses kepailitan itu kan biasanya perusahaan masih tetap pesan inventory gitu kan ya, masih tetap melakukan pembelian gitu. Nah, semua kewajiban yang muncul selama proses operasi meskipun dia sudah melakukan kepailitan itu yang nomor 2 tuh yang akan dibayar. Baru yang ketiga gaji, terus employee benefit plans-nya itu untuk karyawan yang berikutnya, setelah itu konsumen yang berikutnya, pajak yang berikutnya, baru pemilik utang. Pemilik utang dibagi menjadi 2, ada yang prioritas, yang pertama secured, yang kedua unsecured. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak kita coba ya, kita lihat ada satu kasus bagaimana kita menggunakan absolute priority rule untuk menentukan pembayaran yang dilakukan pada saat perusahaan dilikuidasi. Ini ada perusahaan farmasi, drug company, itu dilikuidasi. Ketika dilikuidasi, asetnya nilainya 2,7 juta. 2,7 juta. Obligasinya, ini nilai utang, 1,5 juta. Secured by mortgage, jadi ada kolateralnya, ada jaminannya. Yang ada jaminannya 1,5. Kemudian
headquarters-nya, gedung kantor pusatnya itu terjual dengan nilai 1 juta. Kemudian ada biaya administratif, ada klaim, ada pembayaran gaji, ada pembayaran untuk pensiun, ada klaim dari konsumen, kemudian ada pembayaran pajak, total semuanya 200.000. Jadi yang harus dibayar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, dan nomor 6, sampai dengan nomor 6, itu 200.000. Oke. Setelah melakukan pembayaran 200.000, 1 sampai 6, dan administrative claim, yang tersedia dibayarkan, karena yang tersedianya tadi 2,7 dikurangi 200.000, maka yang tersedia 2,5. Klaimnya apa saja? Ada obligasi, ini yang secured, jadi nilai utang kan tadi ada 2, yang secured, unsecured. Yang secured itu nilainya 1,5 juta, unsecured itu 2,5. Ketika dia unsecured, istilah lain dari unsecured adalah subordinated. Subordinated artinya dia dinomor 2-kan setelah yang secured gitu. Ya. Itu kenapa utangnya masih ada 4 nih, dia bilang. Bagaimana dia bayar utang yang 4 juta, padahal cash yang tersedia 2,5 juta. Nih, cash yang tersedia 2,5 juta. Sudah? Cash yang tersedia 2,5 ini dari mana? Cash yang tersedia 2,5 juta ini, salah satunya adalah ini, 1 jutanya itu dari gedung, headquarters building. Berarti 1,5 jutanya itu dari aset lain. Kalau itu yang terjadi, maka secured claim obligasi yang nilainya 1,5 itu hanya berhak atas yang 1 juta ini saja. Kenapa? Karena headquarters yang dijadikan jaminan ketika dijual hanya lakunya 1 juta ini. Ini dia. Itu kenapa 2,5, 1 jutanya dibayarkan ke pemegang obligasi. 1 juta. Berarti pemegang obligasi 1 juta sudah, 500.000-nya itu masuk sebagai unsecured. Sampai sana ada pertanyaan atau tidak? Pertanyaannya bagaimana membagi yang 1 juta ke yang 1,5 juta, gitu kan ya? Karena pembayarannya hanya 1/1,5, ini kan berarti untuk melunasi, ini digunakan untuk melunasi yang ini digunakan untuk melunasi yang 1,5 juta. Maka yang pertama dilakukan adalah 1/1,5, ini sama dengan 2/3 kan ya. Maka semua pemegang obligasi akan mendapatkan cash 2/3 dari utangnya. Jadi kalau saya punya 600 gitu misalkan, 600.000 misalkan, maka pembayaran 1 juta ini saya dapatnya 2/3 dari 600.000,
Saya dapatnya 400. 200 kemana? 200 gabung dengan subordinated debentures. Ini yang 2,5. Sehingga kalau ini dikurangi 1 juta, ini udah dikurangi 1 juta untuk dari pembayaran gedung yang dijual, maka sisanya kan 500.000. 500.000 ini akan digabung dengan 2,5 juta. Subordinate debentures-nya itu jadinya nilainya sekarang 3 juta nih. Ini dia. Dengan cash yang tersisa 1,5 ini, sementara subordinated debentures-nya 3 juta, maka tiap orang akan dibayarkan 0,5. Jadi akan dibayarkan 0,5 dolar untuk setiap 1 dolar. Setengahnya kan cumaan. Artinya kalau saya tadi, ini kan 600, dapat 400 dari gedung. Ya, 200-nya saya dibayarnya setengah. Maka saya dapat 500 dari 600. Yang 2,5 lain, ya 2,5 lain ya dapatnya cuma setengahnya. Karena yang tersisa cuma 1,5. Nggak akan sampai ke common stockholders. Karena di sini aja udah habis uangnya. Ya. Ulang-ulang, salah saya. Yang 500 ini prioritas pertama dia. Kenapa? Karena lihat di sini 1,5 dibayarkan 500 semuanya untuk yang 500 pemegang obligasi. Setelah dikurangi 500 sisa 1.000, baru 1.000 yang dipakai untuk membayar yang 2.500. Itu artinya di sini saya nggak dapat 200, nggak dapat 100 nih, salah nih. Ini saya nggak dapat 100 nih. Ini saya dapatnya 200. Sehingga saya full dapat 600. Ini ya. Ada pertanyaan? Saya lupa, ada istilah yang untuk obligasi yang dia dijaminkan itu secured, dan yang kedua dia punya istilah bahwa dia dapat prioritas yang pertama. Saya lupa istilahnya apa, tapi dalam kondisi dia dapat prioritas yang pertama dalam kondisi seperti ini, maka dia akan didahulukan pembayarannya sebelum yang unsecured atau subordinated-nya dibayarkan. Itu kenapa dia dapat prioritas yang pertama pembayaran. Dia tidak digabung dengan 2.500 dengan 2.500.000 ini. Tapi dia tetap dapat prioritas yang nomor 1. Jadi 1.500.000 bayarkan dulu ke semuanya, baru setelah dilunasi, baru turun untuk klaim yang berikutnya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Izin, Pak. Ya, silakan. Pak,
Berarti kalau untuk yang utang yang dijamin itu semuanya harus dibayar dulu Pak ya? Baru nanti Nah, sisanya baru dibagikan ke yang nggak dijamin. nah itu kalau utangnya ada jaminannya plus satu lagi namanya saya lupa. Sebentar. Ada jenis utang yang dijaminkan, secured, itu yang pertama ya. Iya. Ada yang namanya secured. Kemudian ada yang namanya subordinated. Ada yang jenis yang ketiga, di atasnya subordinated. Di atasnya subordinated itu artinya sebelum subordinated dibayarkan, maka dia harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi misal ya, di Benchers ini 2.500.000 ya. 2.500.000 itu misal ada terbagi dua nih misalkan. Yang subordinatednya katakanlah 1.500.000 gitu ya. Kemudian yang prioritas pertama, ini saya lupa namanya. Nanti saya cari ya. Priority misalkan ya. Katakanlah priority-nya ada 1 juta. Maka 1 juta yang dibayarkan untuk debentures ini harus dibayarkan ke sini dulu nih. Sebelum subordinated-nya dibayar. Pokoknya subordinated itu paling terakhir dibayarkan untuk klaim utang. Saya menduga bonds yang ini dia adalah secured plus priority ini gitu. Sehingga kalau kondisinya ada dia subordinated, ini subordinated-nya nih 2.500.000, maka 500-nya dibayarkan terlebih dahulu. Sehingga kalau di Benchers ini misalkan 2.500.000 terdiri dari ada prioritas 1 juta, kemudian subordinated 1.500.000, maka 1 juta ini yang 1 juta cash sisanya harus dibayarkan ini dulu. Full dia bayar dulu, baru kemudian bayar 1.500.000. Ya. Iya Pak. Coba kita karena ada pertanyaan itu, kita lihat chapter 8. Ya. Bond feature. Apa nama bond obligasi yang saya lupa namanya. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain.
nggak ada di sini. Oh, atau sebentar saya lupa. Dia adanya sebentar ya, ini karena penting untuk yang ini nih, long term financing 500. Common stock, debt equity, preferred stock, indenture, call provision, indenture, principal, collateral, mortgage, senior. Ini dia. Kalau dia disebut senior debt itu dibayarkannya diutamakan dibandingkan dengan subordinate. Jadi kembali ke kasus yang tadi, kembali ke kasus tadi, halaman berapa tadi ya? Nah, ini berarti bisa saya hapus nih. Ini saya hapus. Kondisi ini terjadi kalau bonds ini adalah secured plus senior. Ya. Kenapa dia secured? Karena dia dijaminkan oleh gedung kantor pusat. Sehingga kalau dia dibayar, ini dia, secured plus senior. Kalau misalkan gedung kantor pusatnya terjual, maka hasil penjualannya dipakai untuk melunasi obligasi tersebut terlebih dahulu. Itu yang terjadi dengan 1 juta. Karena ada penjualan dari mortgage property 1 juta, maka 1.500.000 ini dilunasi 1 juta dulu. Sisanya kan 500.000. Tapi karena dia senior, maka dia harus dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan subordinate debentures. Kalau ini kan subordinated. Itu kenapa uang 1.500.000 nggak langsung dibagikan ke 3 juta. Karena di dalam komponen 3 juta ini ada 500 yang senior, maka 1.500.000 dipakai untuk melunasi yang senior terlebih dahulu. 500, setelah itu sisanya baru yang subordinated. Ada pertanyaan atau tidak?
Pak, saya masih Ya. bingung yang bedain yang seniornya itu apa semua yang secure itu pasti senior atau Belum enggak? tentu, belum tentu, belum tentu. Terus yang bedain di soal ini kalau dia senior itu taunya dari mana, Pak? Nanti akan disebutkan dia. Oh, disebutkan. Dia pasti akan disebutkan apakah dia senior atau tidak. Kalau seandainya tidak disebutkan seperti kasus ini, maka seharusnya sisa yang 500.000 ini harusnya semuanya masuk sebagai subordinated. Ya. Seperti dalam contoh ini kan. Contoh ini kan. Asetnya terjualnya 60. Utangnya 100 yang dijaminkan. Berarti 60 dipakai dengan liquidation value liquidation value asetnya. 40-nya ini kan harusnya akan masuk sebagai unsecured gitu. Kecuali kalau dia disebutkan senior. Kalau dia disebutkan senior dalam kasus yang tadi, maka 40 ini harus dibayarkan sebelum membayarkan yang unsecured. Ini contohnya ya. Tapi masalahnya itu, asumsinya dia senior. Kalau seandainya dia tidak senior, maka 500.000 ini akan digabung dengan 2.500.000. Akan 3 juta ini akan semuanya dibayarkan dengan 1.500.000. Ada pertanyaan? Pak, satu lagi. Ya. Dalam kasus ini berarti untuk yang consumer claim, tax claim itu dianggap sudah solve ya Pak ya? Sudah solve. Tinggal hanya yang debt saja ya Pak ya. Dan betul. Berarti kita simpulkan bahwa yang untuk preferred stock maupun yang common stock berarti tidak dapat bagian gitu ya Pak? Nggak dapat. Bisa diasumsi. Nggak dapat. Betul. Terima kasih Pak. Jadi kita soal ini hanya membahas bagaimana membagi di nomor 7. Gitu ya. Dan tadi konsep awalnya, kalau dia dilikuidasi kan artinya market value dari asetnya lebih kecil dari liabilities gitu kan. Dalam kondisi ini adalah market value dari asetnya yang tersisa kan cuma 2.500.000 digunakan untuk 2.500.000 digunakan untuk melunasi utang yang 4 juta. Jadi asetnya lebih kecil dibandingkan dengan liabilities-nya. Kalau kondisi itu terjadi, aset lebih kecil dari liabilities, maka liabilities-nya hanya dilunasi sebagian yang bisa, dan dengan sendirinya nomor 8 dan nomor 9 nggak mungkin dapat bagian. Karena akan berhenti perhitungannya di nomor 7. Sampai situ ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, terakhir untuk hari ini, saya akan bahas Altman Z-score. Altman Z-score. Altman Z-score adalah model untuk memprediksi mana perusahaan yang kemungkinan bangkrut dalam waktu 1 tahun ke depan, mana yang akan survive, akan berhasil gitu. Nah, nomor 1, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan Altman sederhana. Ada model, ini model Altman. Kemudian dimasukkan angka-angka berdasarkan laporan keuangan terakhir yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau kita ingin memprediksi apakah perusahaan akan mengalami kepailitan di tahun 2020, maka yang dimasukkan adalah angka-angka laporan keuangan per 31 Desember 2019. Angka-angka apa saja yang diperlukan? Angka-angka rasio dari laporan keuangan. EBIT per total aset, net working capital per total aset, sales per total aset, market value of equity per book value of debt,
Accumulated return earning dibagi total aset. Semua angka ini bisa diperoleh di laporan keuangan, kecuali market value of equity. Laporan keuangan biasanya memunculkan berapa sih kalau perusahaan itu go public, berapa nilai pasar dari equity-nya. Harga per lembar saham dikali dengan jumlah saham beredar. Setelah dimasukkan angka-angkanya, kita bisa menghitung Z-score-nya. Z-score itu adalah index of bankruptcy. Jika Z-score-nya kita dapatkan di perusahaan itu lebih kecil dari 1,23, maka kemungkinan besar, 90% perusahaan akan bangkrut di tahun 2020. Ya. Jika lebih besar dari 2,9 angkanya, maka 90% kemungkinan perusahaan akan tetap survive di tahun 2020. Jadi tingkat keyakinannya ini 90% nih. Masih ada tingkat kesalahan 10%. Statistik biasa sebenarnya ini. Kalian masih ingat kan ya, 90% tingkat keyakinan, 10% alfanya gitu. Nanti kita bicara itu di metode. Kalau skornya 1,23 sampai 2,9 itu gray area tuh. Bisa bangkrut, bisa enggak. Jadi enggak bisa dipastikan dengan tingkat keyakinan 90%. Yang bisa dipastikan, bukan dipastikan ya, yang bisa dijawab dengan tingkat keyakinan 90% adalah kalau lebih kecil dari 1,23 atau lebih besar dari 2,9. Sisanya gray area. Gray area itu artinya perusahaan bisa survive, bisa juga pilot. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Penggunaan Altman Z-score sangat simpel. Karena sudah ada rumusnya, tinggal digunakan, kemudian menggunakan skor ini, kita bisa menentukan perusahaan itu akan bangkrut atau tidak. Ini contohnya nih. Ini dapat angka-angkanya, dihitung Z-score-nya 10,96, karena di atas 2,9, maka di 90% perusahaan ini akan survive untuk periode 1 tahun ke depan. Penggunaan Altman Z-score ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akan jelaskan metode. Saya akan jelaskan metode. Sebentar ya. Saya perlu gambarnya.
metodenya. Metode yang digunakan sebenarnya metode statistik yang namanya diskriminan. Diskriminan itu ceritanya kelihatan ya, saya bikin titik-titik biru ya. Kemudian saya bikin titik-titik merah. Jadi yang namanya discriminant analysis itu membedakan perusahaan-perusahaan yang biru ini yang survive. Ini adalah yang survive. Dan ini adalah yang bankrupt. Apa yang dilakukan Altman adalah selama kurun waktu tertentu dia mengumpulkan data perusahaan di Amerika. Kemudian dia tentukan mana yang survive, mana yang bankrupt. Jadi dia membuat model, dia akan memberikan data, mengelompokkan perusahaan-perusahaan itu, mana yang survive, mana yang bankrupt. Menggunakan multivariate analysis, ada statistik yang namanya multivariate, bisa dipisahkan nih, mana perusahaan yang kemudian dikasih datanya juga, mana yang di tahun tersebut dia survive, mana yang kemudian di tahun itu bangkrut. Setelah kita masukkan datanya, misalkan kalau survive 1, kalau bankrupt itu 0. Kemudian dimasukkanlah semua persamaan-persamaan rasio-rasio yang ada di laporan keuangan, itu XI-nya. Kenapa saya sebut XI? Karena XI-nya ini bisa macam-macam nih. XI ini yang dimasukkan oleh Altman adalah rasio keuangan. Ini Y-nya itu dipisah, mana perusahaan yang survive, mana perusahaan yang bankrupt. Gitu. Setelah dimasukkan, maka Altman menemukan nih bahwa variabel yang signifikan untuk memisahkan perusahaan yang survive dan perusahaan yang bangkrut itu adalah 1, 2, 3, 4 rasio ini. Rasio-rasio yang lain karena tidak signifikan dibuang. Hanya signifikan yang signifikan saja yang masuk ke dalam model, kemudian koefisiennya muncul. Ini kan regresi biasa nih sebenarnya. Kalau kalian lihat regresi, Y sama dengan A plus B1X1, B2X2 gitu kan ya. Nah, B1X1-nya itu ini. B1-nya ini, X1-nya ini, B2-nya ini, X2-nya. Itu dimasukkan. Yang tidak signifikan itu dikeluarkan dari model. Koefisiennya dicatat, kemudian dipisahkan. Mana yang tergolong survive, mana yang tergolong bankrupt lewat menggunakan garis ini. Kalian lihat, ini ada yang gray area nih. Gray area itu adalah yang overlap di antara ini.
Yang overlap itu skornya itu antara 1,23 sampai 2,9. Ini nih, yang overlap. Yang pasti survive itu yang nilainya di atas 2,9. Yang pasti bankrupt itu yang nilainya di bawah 1,23. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Metode statistik, dia mengumpulkan data dari perusahaan-perusahaan di Amerika yang bangkrut dan survive, dia masukkan ke dalam model, kemudian dia hitung menggunakan multivariate analysis yang namanya discriminant analysis untuk mendapat model ini. Sehingga dia bisa menentukan bagaimana memisahkan perusahaan-perusahaan yang survive dan bankrupt. Variabel-variabel apa saja, X-nya, rasio keuangan apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan mana yang tergolong perusahaan survive, mana yang tergolong perusahaan bankrupt. Kemudian dia hitung skornya, yang survive itu yang nilai Z-nya di atas 2,9, yang bankrupt yang di bawah 1,23. Yang gray area ini itu adalah yang tadi yang antara 1,23 dan 2,9 nih. Ini dia tidak bisa menentukan nih. Ini ya kadang-kadang survive, kadang-kadang tidak. Ini yang gray area. Ada pertanyaan sampai situ? Izin Pak, mau tanya Pak. Ya, ini silakan. data-datanya ini data-data setelah restrukturisasi ininya atau sebelumnya Pak? Enggak. Jadi misalkan di 1 tahun perusahaan itu bangkrut, maka dia akan menandai bahwa itu adalah perusahaan yang bangkrut gitu. Kalau data sebelumnya, misalkan dia bangkrut di 2018, misalkan range-nya, datanya adalah dari tahun 2000 misalkan sampai dengan 2020 datanya gitu kan ya. Iya Pak. Maka saya akan masukkan di tahun 2000 perusahaan A bangkrut atau tidak. Kalau tidak jawabannya maka 1, tidak bangkrut. Di 2001 perusahaan bangkrut atau tidak? Tidak bangkrut, 1. 2002 bangkrut tidak? 1. 2003 bangkrut tidak? 0. Kalau bangkrut ya 0 berarti. Tidak ada lagi lanjutan datanya berikutnya. Karena perusahaan itu sudah bangkrut gitu kan ya. Perusahaan yang survive sampai 2020 akan 1 terus nilainya sampai 2020. Iya. Gitu ya. Akan survive terus sampai 2020. Gitu. Yang lain juga sama. Misalkan bangkrut di 2020 berarti dia akan 0 di sini. Sisanya nggak ada lagi datanya. Ada yang bangkrutnya di sini gitu. 0 dia di sini, lainnya 0. Nah, untuk setiap ini adalah data untuk Y-nya berarti. Ini adalah data untuk Y. Ya, kalau dia survive, selamat dia 1, bangkrut dia 0, gitu kan ya? Ini dia. Nah, kemudian di tahun 2000 ini untuk perusahaan A, ini kan perusahaan A nih, datanya 1, dihitung nih laporan keuangannya. Rasio-rasionya apa saja, dimasukin semua angka rasio. Tapi yang saya masukkan tidak hanya 4 ini, karena saya tidak tahu rasio apa yang bisa membedakan antara yang survive sama yang bankrupt kan. Jadi saya masukkan aja semua rasio keuangan yang ada. Jadi Y-nya adalah 1 atau 0, X-nya adalah rasio keuangan di tahun itu. Saya run menggunakan statistik yang namanya multivariate analysis, yang namanya discriminant analysis. Saya dapatkan persamaan ini nih. Iya. Saya hitung, dapatlah skornya gitu. Oke. Model ini banyak digunakan untuk prediksi. Contoh, ketika kalian mengisi formulir untuk kredit mobil, kredit motor, kredit rumah. Semua variabel-variabel yang kalian isi di formulir itu adalah variabel-variabel XI. Bank sama perusahaan leasing menggunakan database-nya, dia bisa menghitung nih.
Kemungkinan kalian bayar atau kalian nggak bayar itu dari data-data yang kalian isi. Oh. Sehingga bank atau perusahaan leasing akan punya skor. Oh, kemungkinan si A akan lancar bayarnya. Itu sama aja dengan survive. Oh, si B ada kemungkinan dia tidak akan lancar bayarnya atau bahkan nggak bayar sama sekali atau bermasalah utangnya. Itu bankrupt. Jadi itu sama juga analisisnya pakai diskriminan, dia pakai variabel-variabel apa, tapi kita nggak tahu nih faktor-faktor apa yang penting. Nah, makanya formulir itu semuanya harus diisi. Karena di model itu, isian di formulir akan menentukan, adalah faktor-faktor yang menentukan untuk memprediksi kalian itu ke depannya akan tetap bisa bayar atau akan bermasalah utangnya. Sama aja kayak gitu. Ada pertanyaan tentang metode? Oke. Yang terakhir sekarang penggunaan. Tadi kan cara penggunaannya sudah, metodenya sudah, penggunaannya punya kelemahan kalau menurut saya. Banyak penelitian di Indonesia itu menggunakan Altman Z-score. Menurut saya salah. Kenapa? Karena Altman Z-score yang model ini adalah Altman Z-score yang sampelnya menggunakan sampel perusahaan di Amerika. Ketika model ini diterapkan untuk perusahaan di Indonesia, nggak bisa. Kenapa? Karena model ini adalah model untuk perusahaan di Amerika. Bagaimana kalau saya ingin menggunakan di Indonesia, maka kalian harus mengumpulkan data perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan survive di Indonesia selama ini, kemudian kalian cari laporan rasio keuangannya, kalian run model ini untuk sampel Indonesia. Kalau kalian run, maka satu, belum tentu rasio keuangan sama antara yang di Indonesia dengan yang di Amerika. Contoh yang paling jelas, tidak ada faktor dari nilai tukar di sini. Karena semua transaksi di Amerika itu menggunakan dolar gitu kan ya. Sementara di tahun 98 sebagian besar perusahaan yang bangkrut atau pilot itu karena utangnya dalam US dollar. Itu tidak ada di rasio keuangan ini. Kalau memang itu penting, maka seharusnya salah satu rasio keuangan yang menggambarkan utang dalam valuta asing itu adalah faktor yang penting diperhitungkan Z-score Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi nggak bisa pakai data, nggak bisa pakai model ini karena di Indonesia belum tentu variabelnya sama. Yang kedua, belum tentu koefisiennya sama. Kalau koefisiennya belum tentu sama, belum tentu cut off-nya 1,23-nya, 2,9-nya sama. Mengerti ya penjelasan saya ya? Kenapa saya tidak pernah setuju menggunakan Altman Z-score untuk kasus Indonesia. Kecuali kalau ada penelitian yang menghitung ini loh Z-score untuk Indonesia itu segini. Baru boleh digunakan untuk memprediksi. Selama model prediksinya menggunakan model dari luar, maka sampelnya adalah sampel dari luar. Nggak bisa kita menggunakan model itu untuk kasus di Indonesia. Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Kalau tidak ada, itu adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini.